Selamat sejahtera, bahagia, dan sehat selalu dalam keadaan kebahagiaan yang selalu kita dambakan. Jumpa lagi dengan channel saya Sarpin Alim. Pada kesempatan yang berbahagia penuh dengan keceriaan, saya dapat menghadirkan atau dapat memberikan tips dan tutorial. Pada bahasan kali ini adalah bagaimana menggunakan fasilitas Save dan Save As pada Windows XL. Tentu di sini ada perbedaan bagaimana Save dan Save As. Dari nama sudah berbeda, tentu penggunaan pun akan berbeda dan mempunyai tujuan yang berbeda pula. Save dan Save As sering kita gunakan ketika kita menginput data, baik database maupun data revisi maupun data editing. Penggunaan save ketika kita editing data atau menambahkan data, misalkan kita ketik di sini angka ini, misalkan, oke, kita enter saja. Ini adalah yang kita gunakan adalah save, bukan save as. Kita arahkan kursor di kanan kiri atas, kita ketik di sini. Oke, kita klik saja. Nah, itu adalah penggunaan save. Penggunaan save ini digunakan ketika kita edit, menambahkan, mengurangi, ataupun lain sebagainya. Tapi hanya untuk proses save in data inputan kita, agar editing kita tersimpan dengan file yang kita buka dari awal. Tentu ini akan sangat berbeda jika kita menggunakan Save As. Save As ini digunakan ketika kita ingin menggandakan data atau file yang ketika data pertama, kedua, ketiga, dan keempat tidak ingin merubahnya. Database yang pertama, jika kita ingin mengeditnya atau merubahnya, tentu data yang pertama tidak akan berubah. Tapi data yang kedua akan berubah jika kita menggunakan fasilitas Save As, karena fasilitas Save As ini memunculkan file baru yang tentunya isi dari file itu sama ataupun tidak setelah kita edit. Jadi Save As ini berguna untuk menggandakan file kita tanpa merubah file yang pertama. Ini sangat cocok digunakan untuk database. Seperti ini teman-teman. Jika kita gunakan fasilitas Save As,
kita arahkan kursor saja sini ke pojok kiri atas, lalu kita klik di sini. Kita akan melihat beberapa kolom, misalkan new, open, save, save as, print, prepare, send, publish, close, dan lain sebagainya. Karena kita sedang mempelajari bagaimana penggunaan save as, save as ini bermacam-macam sesuai yang ingin kita gunakan. Misalkan seperti ini adalah workbook. Ini akan memunculkan file yang berbeda nama filenya, ataupun ingin menggandakan dengan file yang baru, ini juga sama, ini juga sama, tapi dengan format yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Oke, kita lanjut saja ke save as, lalu kita klik di sini. Nah, ini akan muncul beberapa save as tadi pada posisi file yang atau folder yang ingin kita gandakan. Tetapi di sini ada folder yang sama di sini. Ini tentu akan menjadi terdestruktif dengan file nama yang baru. Tetapi penggunaan save as ini tidak boleh sama. Di dalam satu folder harus ada pembeda. Kita namakan sesuai dengan file yang ingin kita ubah. Kita kasih pembeda, misalkan oke, 0 tambah 1 lagi, seperti ini. Ini adalah file yang penggunaan save as. Tapi jika kita ingin meletakkannya pada file yang berbeda, kita tinggal pilih posisi atau tempat yang ingin kita gunakan. Kita bisa arahkan kursor di sini ataupun di sini sebelah kiri, my dokumen, my komputer, ataupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data yang ingin kita filenya simpan atau kita save as. Oke, setelah itu kita klik save. Karena tadi kita sudah menggunakan save as, maka file yang pertama kita buka itu otomatis terclose dengan sendirinya. Data yang muncul atau kertas kerja yang muncul adalah hasil dari save as tadi. Karena nama filenya juga kita tadi sudah tambahkan atau kita ganti atau sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Karena kita tadi hanya menambahkan angka 1 di belakang sebagai pembeda seperti ini, maka yang muncul adalah file yang setelah kita save as tadi. Itulah perbedaan penggunaan save dan save as. Setelah teman-teman, rekan-rekan, dan sobat-sobatku dapat membedakan bagaimana penggunaan save dan save as pada tombol atau pada fasilitas Windows
Excel ini tentunya ketika kita mengolah data, mengolah kertas kerja, dapat menggunakan fasilitas save ataupun save as ini. Catatan, penggunaan save as tidak bisa kita lakukan setiap saat. Tapi penggunaan save kita dapat gunakan setiap saat ketika kita melakukan input data, editing data, maupun menambahkan atau mengurangkan data. Penggunaan save as itu sangat tidak dianjurkan, tetapi sangat dianjurkan menggunakan save, karena itulah fasilitas untuk mengediting data. Tapi untuk penggunaan save as itu hanya ketika pekerjaan kita telah selesai dan ingin menggandakan file yang ke satu dengan file yang kedua dengan nama yang berbeda, tetapi dengan isi data yang sama. Itulah perbedaannya, teman-teman, sobat-sobat. Sekian pembahasan dari saya. Semoga membawa kebaikan bagi channel saya, terutama like, komen, dan share dari teman-teman itu yang dapat membawa kebaikan bagi channel saya. Ditunggu komen, like, dan share-nya demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa lagi pada bahasan-bahasan berikutnya dan tips-tips berikutnya, sehingga dapat berguna bagi para pemula dan rekan-rekan yang sedang atau ingin memperdalam bagaimana penggunaan tombol-tombol atau ribbon yang ada di Windows Excel ini. Sampai jumpa pada bahasan berikutnya. Terima kasih.